Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini sama saya Anissa. Nah, kali ini saya bakal bahas sebuah topik, tema yang pernah saya alamin. Penasaran membahas apa? Penasaran? Makanya tonton video ini sampai habis ya. Let's go. Pembahasan kali ini tentang sesuatu yang pernah saya alami beberapa tahun lalu, sekitar 2012 lah, pas awal-awal kuliah kayak gitu. Tentang apa? Kalau misalnya kalian nonton video saya yang sebelumnya, pasti kalian tahu dong tinggi badan saya berapa, berat badan saya yang terakhir itu berapa. Nah, ternyata hal-hal kayak gitu membuat saya dibully. Oke? Ya, pembahasan kita kali tentang body shaming atau bullying. Pastilah orang-orang yang membuli itu pasti mereka nggak bakalan banget yang namanya sengaja untuk membuli. Mereka itu berdalih bahwa mereka itu bercandaan lah kayak gitu. Kalau misalnya untuk saya pribadi, kenapa ini saya ceritakan, maksudnya saya sharing ke kalian semua, karena I'm deal with it gitu. Saya udah berdamai sama diri saya sendiri, saya udah terima pemberian Tuhan yang seperti ini. Makanya saya pikir saya nggak ada masalah juga sih kalau misalnya mau curhat dan cerita-cerita ke kalian semua. Pasti kalian tahu yang sering saya dapat omongan-omongan atau bullying itu tentang apa. Bener banget, tentang tinggi badan dan gemuk. Itu tuh pernah sampai saking seringnya, saya kan memang orangnya itu easy going ya, bodo amat lah. Memang saya anggap itu bercandaan juga. Tapi kok kesini kenapa orang-orang yang deket sama saya yang selalu bilang, gila lu tuh gendut banget, lu tuh pendek banget, lu tuh makan apa sih kok bisa gendut kayak gini. Malah sering berbicara hal-hal kayak gitu. Terus ya kalau misalnya saya kadang mikir, kalau misalnya mereka kenal sama saya, harusnya mereka menerima gitu kan. Mereka berteman sama saya, harusnya mereka menerima apapun kondisi temannya itu kan, tanpa harus kayak gitu. Kalau misalnya kadang saya nanya, kenapa sih lu maksudnya ngeledek-ledek gue mulu, terus mereka cuma bilang, ya karena kita tahu lu itu orangnya easy going, lu gak bakalan baper sama sekali, lu gak bakalan gimana-gimana soal kalau misalnya dikata-katain kayak gitu juga. Nah memang saya juga nggak pernah menghiraukan perkataan teman-teman saya yang selalu bilang saya gendut banget lah, pendek banget lah, itu nggak pernah dihirauin. Sampai nih ya, suatu ketika yang bikin masuk banget gitu ke hati tuh pas saya nggak bakalan merespon dia, maksudnya bakal menganggap itu juga sebuah bercandaan ketika dia berbicara itu di hadapan teman-teman yang lainnya. Maksudnya kita kenal, sampai ada pernah orang-orang yang di kerumunan gitu dan nggak semuanya saya kenal gitu kan, orang asing, tiba-tiba dia bilang di hadapan banyak orang, terus dia ngelempar saya pakai botol, puing. Udah gitu dia bilang, tuh kalau lu pendek kayak dia jadinya mirip botol, lu tau botol aqua yang segini tuh dia mirip kayak gitu loh. Terus saya yang tiba-tiba shock, kaget. Maksudnya gue lagi diem aja di sini, gue lagi menghormati dia. Waktu itu kan dia jadi pembicara, saya lagi menghormati dia sebagai pembicara, tiba-tiba dia melempar candaan yang kayak gitu untuk ke seluruh orang yang sebenarnya orang-orang yang hadir di tempat itu juga nggak tahu saya siapa. Bahkan mungkin mereka juga nggak pernah berdiri sejalan sama saya, jadi mereka nggak tahu kalau misalnya saya pendek misalnya gitu, mereka nggak tahu kalau misalnya saya gendut gitu. Nah di situ nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen banget nangis, tapi ditahan, akhirnya nangis. Dan besok-besoknya orang itu minta maaf sih, ya udahlah ya, maksudnya ya udah dilupain. Ada lagi yang paling sebenarnya jokes kayak gitu yang kayak gendut lu, pendek lu, itu tuh sering banget. Cuman yang bikin saya sakit hati itu ada beberapa doang. Tadi yang pertama, terus yang kedua ada lagi waktu Idul Adha. Cerita waktu Idul Adha itu bakar-bakar nih sama teman-teman. Kan Idul Adha gimana ya, Idul Adha kan
kayak momen juga sama keluarga dan lain-lainnya kan, sedikit kayak mellow gitulah, nostalgia. Sekarang udah nggak ada ayah apa gimana waktu itu. Terus tiba-tiba mereka bilang, maksudnya candaan-candaan ini kadang mereka lontarkan tanpa ada penyebab sebelumnya gitu, karena nggak ada, maksudnya saya juga nggak bilang mereka, saya nggak ngeledek mereka duluan, tiba-tiba mereka aja ngeledek saya gitu kan, ngatain saya gendut dan sebagainya, itu tiba-tiba aja. Nah udah gitu pas lagi ada itu, kita lagi kumpul kayak mau apa namanya, kalau makan bareng, mau babacakan apa sih, pakai mau nasi liwet, makan nasi liwet gitu lah pakai sate, nyate bakar-bakaran. Terus tiba-tiba dia ngomong, emang nih dasar lu tuh gendut tuh nyempitin gini, lu tuh kalau misalnya gendut nyempitin pendek lu tuh bisanya apa sih kayak gitu. Terus kita yang diem, saya yang cuman, lu teman deket gua loh, dia teman deket saya, dia bisa ngomong seenteng itu gitu kan. Di situ sebenarnya nggak mau nangis, tapi akhirnya nangis tuh karena bukan masalah kita benci sama orangnya karena dia udah ngata-ngatain kita kayak gitu, enggak. Cuma nangis tuh kayak, oh ternyata sekenal apapun kita sama seseorang, menganggap apapun kita sama orang itu, iya kita bakal pasti selalu ada sisi buruk di mata mereka gitu kan. Nggak semua orang anggap kita positif juga gitu. Ya udah gitu, udah tuh itu kalau misalnya soal pembulian, body shaming tentang fisik badan dan gendut. Kadang tuh ada juga, ini bukan bully sih kali ya, tapi ini kayak bully mungkin ya, merendahkan, kayak meremehkan kemampuan seseorang gitu. Waktu itu di jurusan waktu kuliah kan biasanya suka ada penerimaan beasiswa gitu kan. Nah salah satu syarat beasiswa itu harus punya tanda tangan kajur, kepala jurusan. Saya datang lah tuh ke kajur, rame-rame nih sama teman-teman, Pak saya mau ngajuin ini dong, ngajuin buat beasiswa. Terus semuanya ada tanda tangan nih, oh kamu iya, oh kamu iya, oh kamu iya. Terus giliran saya, itu kata kajurnya gini dong, Nis kamu yakin? Loh memang kenapa? Gitu kan, kamu tahu nggak kalau misalnya beasiswa itu buat orang-orang yang pintar. Terus hello maksudnya? Terus kata saya, ya iya tahu, makanya ini mau coba, memang kenapa? Ya udahlah kamu nggak usah coba, ngapain kamu coba, orang buang-buang waktu juga. Itu di situ saya kayak ngerasa, wow, beliau kajur dan beliau bisa sebegitu mudahnya bilang kayak gitu ke mahasiswanya dia yang mau berusaha buat dapat beasiswa. Saya pikir biasanya harusnya kan didukung gitu kan. Udah tuh, ya udah itu berlalu gitu aja. Tapi ternyata kesini efek dari bullying ini, efek dari body shaming ini, itu tanpa saya sadari ternyata membuat diri saya ini insecure sama diri saya sendiri. Kadang nih yang saya rasain waktu itu ya, karena terlalu banyak yang bilang gendut lu, pendek lu, gendut banget lu, pendek banget lu, gendut banget lu, pendek banget lu lu apalah gitu kan. Saya jadi ngerasa, pertama saya ngerasa nggak percaya diri banget. Padahal teman-teman deket saya itu kayak ngedukung saya, yuk support saya, kamu tuh bisa loh kayak gini, kamu tuh bisa ngelakuin hal ini. Tapi saya jadi nggak pede, terus jadi rendah diri tuh kayak, oh iya ya, gue kan emang gendut sama pendek, terus gue bisa apa? Gue bisa nggak ya ngelakuin hal ini dengan kondisi gue yang kurus dan pendek? Dan gendut dan pendek, kok kurus dan pendek? Yang gendut dan pendek, bisa nggak ya kira-kira? Kayak gitu. Sampai yang untungnya sih hal-hal kayak gitu nggak berlangsung lama. Terus yang kedua, saya jadi kayak ngerasa membandingkan diri saya sama orang lain. Misalnya gini, coba gue jadi dia ya, dia enak banget, dia udah tinggi, langsing, pintar, semua orang suka sama dia. Sedangkan gue apa? Gue bisa apa dengan badan gue yang pendek dan gendut ini? Gue mau apa coba? Ketemu orang aja takut, minder, karena takut diledek lagi kan. Apalagi orang-orang yang ngeledek selama ini juga, mereka yang ngelempar jokes, ngelempar bercandaan
semau mereka gitu. Itu yang kedua. Sama yang ketiga, jadi rendah diri membandingkan diri sama orang lain. Terus kita males interaksi sama orang lain. Saking malesnya tuh pernah kayak yang terutama ketemu orang baru gitu ya, jadi kita tuh nggak mau aja gitu keluar dari zona nyaman kita nggak mau interaksi lagi sama orang-orang baru, kita nggak mau interaksi lagi sama lingkungan baru. Waktu itu pernah ada perkumpulan kayak memang kan sering ikut organisasi gitu, jadi ada kumpulan. Nah itu perkumpulan tuh baru, dan di situ kebetulan saya yang diutus sama teman-teman saya yang lain. Katanya lu aja nih, lu kan biasanya pede gitu kan. Tiba-tiba udah malam-malam dong, kan memang malam acara kumpulannya. Saya itu udah nyampe, jadi acaranya di lantai 2, saya udah nyampe di tangga tuh tinggal 5 tangga lagi nih. Itu saya tuh kayak berhenti terus bilang, aduh gila sih, bisa nggak ya, gue sendirian, gue nggak kenal siapa-siapa, gue harus kesana, gue harus ikut kegiatan sama mereka, gue harus nimbrung sama mereka. Nanti kalau misalnya gue dibully lagi kayak gimana? Kalau misalnya orang-orang kayak gitu ngatain gue gendut tuh gimana? Itu tuh ada kali ya berdiri di tangga itu tuh sekitar 15 menit untuk cuman mutusin oke, gue ke atas. Untuk hal kayak gitu tuh nggak bisa. Maksudnya untuk berinteraksi sama orang tuh jadinya malas, banyak berpikir, takut. Padahal itu tuh sesuatu yang baik untuk kita, tapi kita jadi takut gara-gara efek bullying ini kan ke diri kita jadi selalu ngerasa insecure. Akhirnya yang saya putusin setelah 15 menit itu berdiri di tangga itu, saya pulang. Saya telepon teman saya, minta jemput pulang. Terus kata dia gini, kenapa lo? Kayaknya gue gak bisa deh pergi ke atas itu. Kenapa? Gue gak kenal sama orang-orangnya. Lah, lu kan kenal gini-gini. Kata dia coba buat menghibur gitu kali ya, apa gimana. Nah, gak kenal. Lo bukannya lo orang terpede. Jadi dulu tuh memang saya tuh sepede itu, maksudnya seberani itu untuk tampil di hadapan orang. Tapi gara-gara kesini makin banyak yang membuli, ternyata saya pernah mengalami insecure juga sama diri saya sendiri. Iya ya, gue juga nggak tahu. Biasanya gue berani, tapi kali ini enggak deh. Udah tuh kita pulang. Udah sering dibandingkan, terus kitanya jadi negative thinking mulu kan. Negative thinking, terus jadi khawatir yang berlebihan. Kayak misalnya mau mulai suatu kegiatan, acaranya masih jauh nih, terus aduh kita bisa nggak ya, aduh gue bisa nggak ya ngelakuin ini, aduh bisa nggak ya, aduh lakuin nggak ya, iya nggak ya, harus apa enggak ya, gue harus kayak gimana. Dan percaya apa enggak, saya itu orang yang kalau misalnya khawatir tuh kelihatan banget dari mimik muka, kalau misalnya nervous kelihatan banget dari mimik muka. Tuh orang tuh bisa selalu bisa ngeliat, oh nih anak lagi khawatir, oh nih anak lagi cemas, oh nih anak lagi deg-degan. Itu tuh orang tuh langsung pada bisa ngeliat kayak gitu kan. Terus orang jadi kayak, lu kenapa? Lu deg-degan? Iya gue deg-degan. Ya Allah, cara gini doang lu deg-degan nih. Iya ya, kenapa ya? Mungkin itu masa-masa insecure dalam diri saya kayak gitu. Udah sering mikirnya negatif mulu kan. Aduh, gue kalau misalnya ngelakuin kayak gini, nanti kayak gini, nanti orang berpikirnya kayak gini, jadi orang berpikirnya negatif ke saya kayak gimana. Jadi apa ya, seperti selalu butuh pengakuan dari orang bahwa kita tuh sudah melakukan kegiatan yang baik. Karena apa? Karena kalau misalnya kita nggak melakukan kegiatan yang baik, takutnya nanti kita dibully kayak gitu. Jadi kita seperti hidup bukan pada diri kita sendiri. Jadi kita nggak mengalir apa adanya. Jadi kita berusaha untuk, oh kayaknya kalau misalnya kita melakukan hal yang seperti ini, yang terbentuk di mata mereka tuh kita kayak gini. Jadi kita harus kayak gini nih biar kita kelihatan baik di mata mereka. Kayak gitu sih. Hal-hal keinsecurean itu yang pernah saya alamin akibat saya pernah dibully sama orang-orang kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya hal itu tuh nggak berlangsung lama sama sekali. Paling cuman 2 hari, 3 hari, terus kita bisa calm down lagi. Caranya sih cukup banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak menerima, banyak-banyak ikhlas, banyak-banyak melihat apa yang udah Allah kasih ke kita, melihat apa yang udah kita lakukan. Ingat lagi kalau misalnya Allah itu nyiptain orang pasti ada tujuannya. Setiap orang punya kemampuan yang beda-beda. Kadang tuh yang saya bikin
terharu tuh karena kayak orang-orang lain aja mendukung saya, orang-orang lain aja mendoakan saya, mensupport saya agar saya bisa melakukan sesuatu kan. Karena kan apa ya, selain banyak yang membuli, pasti alhamdulillahnya banyak juga orang-orang yang mendukung saya gitu. Jadi saya tidak mendengarkan bagian yang sini, saya mendengarkan bagian yang sini. Karena kan kita nggak bisa memaksa orang buat suka sama kita nggak bisa buat maksa orang buat berpikiran baik ke kita. Jadi ya yang saya lakuin, ya udah saya mempersiapkan diri saya sebaik mungkin ya, biar mereka tuh tahu kalau misalnya I'm doing best for myself gitu kan. Kayak contohnya bukan dekan, kajur saya yang bilang saya kayak gitu tadi, yang bilang beasiswa tuh untuk orang pintar gini. Akhirnya saya buktiin ke beliau kalau misalnya saya itu sidang skripsi gitu, itu yang nomor 5 di jurusan, which is itu wisuda gelombang pertama. Itu saya cuma bilang gini doang ke beliau, Pak, saya udah lulus ya, saya lulus dari orang-orang yang Bapak anggap pintar. Cuman ngomong kayak gitu, tapi tuh hati rasanya ya Allah sudah membuktikan bahwa ya kita nggak kayak mereka gitu caranya. Dan kajurnya itu juga cuma bilang oke, good, cuma bilang gitu aja. Ya nggak masalah juga sih, tapi kan itu prestasi kita ya, maksudnya dengan cemoohan orang lain kita bisa membuktikan ke mereka bahwa kita tuh sebetulnya lebih baik dari apa yang mereka kira gitu. Makanya kalau misalnya sekarang saya juga suka sih bercanda, saya juga kadang suka bercanda kayak gitu. Cuma makanya sekarang tuh saya lagi belajar bahwa ya udah, kita memang harus menerima perbedaan. Kita tidak bisa memaksa dia untuk menjadi apa yang kita mau, dan dia juga tidak pernah memaksa kita untuk menerima dia, ya kan? Kalau misalnya kita nggak suka sama dia, ya udah nggak usah temenan juga, daripada kalian cuma buat dosa karena ngebully dia tiap hari, ngebully dia, bikin dia sakit hati. Dan saya tahu pasti kayak saya misalnya, saya nggak pernah bilang ke orang-orang yang ngebully saya itu, gue sakit hati sama lo karena lo ngebully gue lo, nggak pernah. Karena ya untuk apa? Ya mereka nggak peduli, mereka cuman lebay loh gitu doang. Masa lo kayak gitu doang sakit hati sih? Makanya saya nggak pernah bilang kayak gitu kayak sama mereka gitu kan. Tapi saya ingat orangnya siapa aja, dan sampai sekarang masih berteman juga sama saya. Dia biasa-biasa aja sih gitu. Saya rasa kita semua harus belajar, terutama saya belajar untuk menerima, mengikhlaskan apa yang udah Tuhan kasih ke kita, menerima keadaan orang lain, menerima bahwa kita tidak bisa memaksakan segala sesuatu di dunia ini kan tidak sesuai dengan kehendak kita yang kita mau kan gitu. Mungkin itu aja. Jadi kalau misalnya kalian pernah ngalamin juga pembulian sama kayak saya, bisa mungkin curhat-curhat di kolom komentar ya. Kayak gimana bulinya, terus kalian gimana cara ngatasinnya gitu. Karena kebahagiaan itu kita yang menciptakan, nggak bisa diciptakan sama orang lain gitu kan. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.